Hai guys, perkenalkan nama kakak, Kak Joshua. Nah, hari ini Kak Joshua punya teka-teki nih buat teman-teman semua. Pertanyaannya adalah, kalau kita mau memasukkan gajah ke dalam kulkas, kira-kira apanya yang besar? Ayo. Mungkin beberapa dari teman-teman berpikir, berarti kulkasnya harus besar kak, supaya gajahnya muat ke dalam kulkas. Tapi pertanyaannya, emang ada kulkas yang cukup besar untuk menampung seekor gajah? Nah, adik-adik teman-teman semua, berarti jawabannya tidak ada, alias bohong. Yang besar dari pertanyaan ini adalah kebohongannya, karena nggak mungkin untuk memasukkan gajah ke dalam kulkas. Nah, tapi nggak semua hal yang mustahil itu nggak bisa dilakukan loh. Ingat firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Salah satunya adalah berinkarnasi menjadi manusia. Nah, teman-teman mungkin berpikir berinkarnasi itu sama dengan berubah wujud ya. Tapi beda banget loh teman-teman. Ketika Allah berubah wujud, artinya Allah mengambil rupa manusia untuk menyatakan dirinya. Dan hal itu banyak terjadi di perjanjian lama. Contohnya ketika Yakub bertemu dengan Allah, bergulat dengan Allah di tepi sungai Yabok. Nah, itu bentuk-bentuk Allah merepresentasikan dirinya dalam rupa manusia. Tapi kalau berinkarnasi, Allah tidak hanya menyatakan dirinya dalam rupa manusia, melainkan turut mengadopsi sifat-sifat manusia. Artinya dia memiliki natur kemanusiaan dalam dirinya. Tapi kalau kayak gitu, berarti Allah udah nggak menjadi Allah lagi dong, tapi benar-benar menjadi manusia. Nah, disinilah teman-teman keunikan dari iman Kristen, di mana ketika Allah berinkarnasi, natur keilahiannya tidak hilang hanya karena ia menjadi manusia. Mau tahu gimana caranya? Nah, kalau teman-teman baca pengakuan iman rasuli, kita akan menemukan kalimat seperti ini. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Nah, dikandung dari Roh Kudus artinya Roh Kudus secara ajaib menyucikan, menjaga, bahkan membentuk bayi Yesus agar tidak tercemar oleh dosa asali manusia. Jadi jelas ya, ketika Allah menjadi manusia, maka natur keilahiannya tidak menjadi rusak oleh dosa atau bercampur dengan natur kemanusiaannya. Frasa selanjutnya adalah lahir dari anak darah Maria. Pernyataan ini memiliki arti bahwa natur manusiawi Tuhan Yesus Kristus betul adanya, dan bukan sekedar perubahan wujud Allah menjadi manusia, melainkan inkarnasi Allah menjadi manusia. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus melalui Maria menjadi bukti nyata dan faktual mengenai natur kemanusiaan Tuhan Yesus. Lebih lagi, kelahiran Tuhan Yesus melalui Maria juga menggenapi nubuatan para nabi, sehingga kita memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Mesias dan Juru Selamat yang hidup, yang layak menggantikan kita sebagai korban penebusan karena Ia adalah manusia seutuhnya dan Allah seutuhnya. Jadi melalui dua pernyataan iman ini, kita dapat mengerti dan memahami betapa luar biasanya proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Bayangkan, Ia rela melalui proses yang begitu berat demi menanggung dosa dan penderitaan kita. Ia yang ilahi rela menjadi manusiawi. Ia yang kuat rela menjadi lemah. Ia yang tangguh rela menjadi rapuh. Sadarkah teman-teman betapa dalam dan luar biasanya hal ini? Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang jauh dan asing yang tidak dapat mengerti dan memahami penderitaan yang kita alami. Sebaliknya, Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang mau hadir dan menjadi manusia seutuhnya, sehingga Ia dapat memahami, bahkan turut merasakan penderitaan yang kita alami. Jadi, jika hari-hari ini kamu meragukan kasih Tuhan, atau kamu meragukan bahwa Tuhan tidak mengerti apa yang sedang kamu alami, hari ini Kak Joshua cuma mau bilang bahwa Tuhan mengerti dan bahkan Tuhan turut merasakan apa yang sedang kamu alami. Kiranya pemahaman ini menolong kita semua untuk memahami berbagai penderitaan dan masalah yang kita alami, bahwa Tuhan selalu bersama kita, Tuhan beserta kita, dan Tuhan pasti menolong kita.